Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tahu Otomotif akan merepair mesin Vespa Sprint yang udah lama nggak jadi-jadi ya. Jadi untuk mesin ini sebenarnya dulu itu kendalanya ada di seal kruk as. Jadi waktu itu seal kruk asnya itu mengalami kebocoran, jadi asap yang ditimbulkan dari knalpot mesin ini berlebihan. Jadi yang terbakar itu bukan hanya uli samping dan juga bahan bakar, tapi uli mesinnya juga akhirnya jadi naik ke pembakaran. Dan waktu itu akhirnya saya bongkar untuk pembenahan seal bandul atau seal kruk as. Setelah kita benahi, setelah ganti, akhirnya macet karena banyak kesibukan, terus juga karena ada Vespa yang lain yang masih bisa saya gunakan. Akhirnya mesin ini kira-kira sudah hampir 3 tahun nggak saya apa-apakan, sampai banyak partnya yang hilang, termasuk ini tutup kopling ini akhirnya hilang, nggak tahu kemana. Tapi alhamdulillah kemarin dapat dari temen, itu dapatnya cuman tutupnya aja ini bersih sekali karena kemarin sudah dibersihkan pakai pembersih. Jadi nanti kalau misalkan sudah saya pasang ini, rencananya mesinnya juga saya bersihkan. Jadi alhamdulillah kita dapat tutupnya, kondisinya juga masih lumayan bagus, tapi cuman dapat tutupnya ini aja. Jadi nggak ada kelengkapan yang lain kayak tuas ini, terus langsung congkel 9 di sini, karet-karetnya nggak ada. Tapi akhirnya ada temen yang bisa nyarikan, akhirnya kita dapat kelengkapannya seperti ini, kuningan. Terus ini tuasnya kita dapat semua. Terus yang ini ada per, terus ongkel 9 sama seal-sealnya kita dapat semua. Untuk part ini kemarin yang mahal cuman ini ya, yang mahal cuman tuasnya ini, karena tongkatnya ini saya minta yang bagus. Jadi walaupun Vespa juga macam-macam jenisnya, jadi ini saya minta yang bagus karena yang dibutuhkan awet gitu ya. Jadi kita dapat di harga 58.000. Terus untuk kelengkapan yang lain murah, jadi harganya cuma 2.000, 6.000 gitu untuk partnya. Oke, coba kita buka dulu. Nah, ini untuk part-partnya. Jadi ini o-ring harganya cuman 2.000. Tapi kalau misalkan ini nggak ada ya olinya pasti akan bocor. Terus ada lagi ini, kalau saya nyebutnya itu ongkel angka 9 untuk menggerakkan kuningan ini biar naik ke atas untuk dorong. Jadi ini nanti di sini ada mangkoknya. Kalau biasa teman-teman Vespa itu nyebutnya lepean. Terus ini fungsinya untuk dorong. Akhirnya kampasnya ini nanti kedorong. Ini kampas kopling. Untuk per yang digunakan standar per 6. Tapi kalau misalkan yang kopling besar itu ada yang per 7 gitu ada. Terus untuk ini per tongkat kopling harganya cuma 6.000. Terus yang ini nggak tahu kemarin berapa ya, lupa saya. Terus ini karetnya untuk ini, jadi di luarnya ini biar nggak bocor. Nah, terus gimana cara ngerakitnya? Nah, ngerakitnya itu sebenarnya mudah. Jadi
anak-anak Vespa itu biasanya, nggak tahu kalau sekarang ya, jadi anak-anak Vespa itu biasanya kalau saya berpikirnya itu hampir semua anak-anak Vespa itu sebenarnya kreatif. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ikut dituruti, kita ke bengkel ya, namanya barang tua ya pasti akan sering jalan ke bengkel. Tapi karena anak-anak Vespa itu kreatif, akhirnya mereka itu mau belajar, dipelajari untuk Vespanya ini, cara ngerakit mesinnya gimana, cara ngerakit kopling, cara ngerakit transmisi, itu dipelajari semua. Begitupun juga saya. Jadi saya dulu juga nggak ngerti apa-apa tentang mesin, tentang kelistrikan, tapi karena terpaksa, karena keadaan, akhirnya mau ke bengkel nggak ada uang. Akhirnya bengkelnya pun pada waktu itu yang ada di tempat saya juga orangnya care. Jadi daripada kamu bayar, daripada kamu sering-sering datang ke bengkel, mending kamu sedikit-sedikit belajar sendirilah. Nah, itu pesan dari bengkelnya, dan akhirnya ya alhamdulillah saya sekarang kalau misalkan bongkar mesin, kalau yang biasa-biasa gitu ya insya Allah bisa lah, kecuali yang mau tune up apa, karena saya sendiri nggak punya sebenarnya basic mesin, cuman saya mau belajar. Jadi buat teman-teman yang masih awam, masih baru di Vespa, jadi sedikit-sedikit jangan bengkel, kalau saya pesennya sih gitu. Jadi kita pelajari aja, Vespa itu menarik kok, dan juga mengasihkan kita belajar tentang mesin Vespa. Oke, balik lagi ke sini, bagaimana nanti cara masangnya. Oke, saksikan terus video dari Tahu Otomotif. Untuk cara ngerakitnya, oke, ini kita keluarkan dulu, dan o-ring yang ini kita pasang di sini. Fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Kalau misalkan nggak dikasih bisa nggak? Bisa aja. Kalau nggak dikasih ini bisa aja, tapi nanti olinya yang masuk ke sini akan jatuh. Jadinya di sini nanti rembes, terjadi rembesan. Terus untuk tuas ini kita masukkan, tapi sebelum kita masukkan di sini kita pasang ini. Kita pasang ini, terus kita masukkan. Simpel aja. Oh maaf, pirnya dulu. Oke, pirnya sudah terpasang, terus kita masukkan ini. Kita dorong terus sampai ini mepet di sini. Kita dorong dulu. Kalau sudah, jadi ini nanti kan terpasangnya seperti ini. Terus nanti tariannya maju ke depan. Jadi pirnya kita usahakan dapat di antara sela-sela ini. Nah, sini. Nah, yang ini nanti nancep di sini. Jadi gini, ini kita pasang dulu sini, terus ini kita tarik dulu. Kira-kira nanti begini, terus kita pasang di sini. Nah, untuk ini nanti kita masangnya ada di area sini, di area sini. Nah, jadi fungsinya untuk menekan kopling saat digerakkan. Nah, jadi menekannya nanti gini. Nah, cara kerjanya seperti itu. Ada juga sih teman-teman yang sudah menggunakan di sini pakai bearing, pakai ininya juga nggak pakai kuningan tapi pakai besi. Nah, ya nggak apa-apa, itu untuk lebih memperlancar aja. Tapi kalau saya seneng pakai yang
tetap ori seperti inilah. Terus untuk ringnya ini kita pasang di sini. Untuk ring yang ini kita pasang untuk melingkar di sini. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ya, mencegah oli keluar. Nah, seperti ini. Ini kita pasang di sini. Tapi kita cari lepek dulu. Nah, seperti ini. Ini nanti bautnya di sini ada baut ukuran 10. Jumlahnya ada 3. Jadi kalau di sini misalkan karetnya ini masih bagus, jadi nggak usah dikasih lem, nggak apa-apa. Ini terus nanti PR-nya juga masih banyak di sini, masih nanti karet untuk skoknya nanti kita ganti, terus karbonnya nanti kita pasang, dan bagaimana kelengkapan mesin ini kalau nanti sudah hidup. Oke, tetap saksikan Tahu Otomotif. Nanti kita update terus tentang perkembangan mesin ini, terus perkembangan mobil Fiat yang 124 yang kita garap. Itu perkembangannya nanti akan terus kita update di channel Tahu Otomotif. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, ya saya minta teman-teman like, subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk buat videonya, lebih mengabarkan kepada teman-teman tentang perkembangan kendaraan-kendaraan saya. Jadi semua tentang otomotif atau kontes atau mungkin road race, cross, nanti akan saya kabarkan di channel ini. Pokoknya semuanya tentang otomotif akan saya kabarkan di sini. Kalau untuk kendaraan yang digarap, saya garap kendaraan saya sendiri. Jadi bukan garapan milik orang lain. Tapi kalau misalkan ada orang lain yang mau mengerjakan garapan di saya juga nggak masalah. Oke aja, tetap saya terima. Tapi kalau misalkan teman-teman support kepada saya, berikan subscribe, like, komen di channel Tahu Otomotif, karena segala tentang otomotif ada di sini. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.